masuk kita pembelajaran ini, setidaknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidni ilman warzuqni fahman. Nah, semoga dengan pembacaan doa tadi dapatlah kita ilmu nanti dalam pelajaran ini. Nah, siapa yang ingin mengaji sekarang? Nah, kita baca aja surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen Anda semua. Yang pertama, Ica hadir, si Sapna, Damai, izin. Kenapa dia? Izin. Nah, untuk pertemuan yang kelima ini kita masuk pembelajarannya yaitu tentang dilatasi. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, yang pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu tentang rotasi. Nah, apa kemarin pengertian dari rotasi? Ya, rotasi itulah perputaran. Jadi perputaran rotasi itu akan berubah, yaitu ada sudut istimewanya. Ada sudut 90 derajat, ada 140, 270 dan 360 dengan titik pusatnya 0,0. Nah, sekarang ini kita akan masuk pembelajarannya yaitu tentang KD menjelaskan transformasi geometri yaitu dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang untuk KD 45-nya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri yaitu dilatasi. Nah, indikatornya yang kita pelajari hari ini yaitu pertama pengertian dari transformasi geometri yaitu dilatasi. Nah, yang kedua menyelesaikan masalah bangun datar dengan dilatasi terhadap titik 0,0 dan skala K. Nah, yang ketiga menyelesaikan masalah bangun datar dengan dilatasi terhadap titik A, B dan skalanya K. Nah, untuk tujuan pelajaran kita yaitu dengan memahami konsep transformasi geometri, peserta didik dapat menjelaskan transformasi geometri yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua, dengan memberikan contoh, peserta didik dapat menyelesaikan masalah. Jadi peserta didik ini dapat menyelesaikan nanti soal-soal yang Ibu berikan. Nah, kita masuk kepada dilatasi. Nah, contoh dilatasi ini apa? Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, dilatasi itu kan artinya kan perkalian ukuran, jadi pergeseran ukuran benda. Pernah Ananda melakukan kamera? Pernah? Kamera? Pernah dalam kamera itu kita akan zoom. Berarti kalau zoom berarti itu akan memperbesar benda yang kita tujukan. Nah, kita masuk kepada dilatasi. Dilatasi yaitu perkalian ukuran. Jadi yang berubah ini nanti adalah ukuran bendanya.
ini kita center. Apakah dia akan diperbesar? Nanti, berarti bayangannya itu adalah dilatasi. Ya, awalnya nanti sebesar ini. Nanti kalau sudah di center, berarti dia akan berubah panjangnya, berarti berubah ukurannya. Nah, itu masuk kepada contoh. Nah, ini adalah ini segi 4 A, B, C, D. Nah, dilatasinya itu akan menjadi yaitu ini adalah A aksen, D aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, inilah yang dimaksud dengan dilatasi. Jadi dilatasi itu adalah mengubah bentuk suatu benda, apa itu maupun diperkecil ataupun diperbesar. Nah, untuk dilatasi ini ada yang pertama itu pada titik pusat. Pada titik pusatnya, titik pusatnya 0,0 itu titik pusat O. Yang kedua pada titik pusat misalnya A, B. Maka rumusnya hasilnya akan berbeda. Rumus bayangannya. Ini adalah KX dan KY. Nah, untuk selanjutnya pada titik Y, pada titiknya A, B, yaitu kita akan mendapatkan hasil bayangannya itu X kurang A tambah A dan Y kurang B tambah B. Nah, itu pada titik A, B nya. Nah, rumusnya itu K, ini faktornya X kurang A tambah A, kemudian K X kurang B tambah B. Nah, ini nanti pusatnya adalah A, B. Ini adalah rumus bayangannya. Nah, untuk K ini adalah faktor skala. Jadi yang akan mengubah benda itu adalah skalanya nanti. Kalau tidak ada skalanya, berarti kita tidak akan merubah bendanya. Nah, kita masuk kepada contoh soal. Contoh soal. Nah, soalnya itu jika titik P, berarti titik P nya min 2,1. Nah, kemudian pusatnya 0,0 dengan skala, misalnya skalanya 3. Maka E aksennya sama dengan berarti apa yang diketahuinya dulu? Berarti yang diketahuinya adalah ini yang titik X, kemudian ini yang titik Y. Nah, titik Y. Nah, pusatnya di 0,0. Nah, 3 ini apa? Faktor. Nah, yang 3 ini adalah K atau faktor skala. Jadi jika titik pusatnya 0,0, maka rumus mana yang kita pakai? Rumus yaitu KX dan KY. Nah, kita selesaikan. Titiknya ini adalah P. Nah, berarti ini P min 2,1. Nah, kita lihat buka. K-nya berapa? K-nya ada 3. Nah, ya. Kemudian X-nya berapa? Min 2. Nah, X-nya min 2. Kemudian K-nya lagi untuk KY. K-nya
hasil bayangan dari titik P ini adalah min 6,3. Paham? Nah, kita lanjut. Ini adalah contoh soal yang pertama. Nah, masuk contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua, nah, itu titik P-nya adalah min 4, nah, 4,6. Nah, kemudian pusatnya tetap 0,0. Ini skalanya. Dan P aksennya itu, nah, P aksennya adalah menjadi 2. P aksennya min 2,3. Nah, di sini apa yang diketahui? Tulis soal ini, di sini apa yang diketahui? X. Awalnya ini adalah P, berarti ini adalah X. Kemudian min 6 adalah Y. Nah, Y ini adalah pusatnya, berarti pusatnya adalah tetap 0,0. Nah, di sini adalah skalanya berapa? Berarti skalanya yang akan kita cari nanti. Nah, ya. Jadi P aksennya ini adalah Y aksen, X aksen, ini adalah Y. Nah, Y aksen. Awalnya jika ini P aksen, jadi bayangannya menjadi P aksen. Ya. Nah, titiknya P, kemudian bayangannya itu adalah P aksen. Nah, untuk P rumusnya ada tadi KX. Iya. Nah, P aksennya tadi berapa? Berarti hasilnya adalah Y aksennya. Ini adalah, nah, Y aksen. Berarti ini adalah min 2. Nah, kita selesaikan satu-satu. Berarti pada titik X saja dulu. Nah, pada titik X. Nah, itu adalah ini KX sama dengan min 2. Nah, untuk K-nya, karena K-nya yang mau kita cari, berarti ini adalah K. X-nya berapa? Nah, X-nya adalah 4. Ini hasilnya tadi dilatasinya min 2. Untuk mencari K, berarti sama dengan min 2 dan 4. Nah, per 4. Maka hasil dari K-nya min 2 per 4. Berarti min, sama-sama kita bagi 2 per 2 berapa? Nah, min 1 per 2. Nah, per 2. Nah, ini pada titik X. Nah, kita coba untuk titik Y lagi ya. Kan min 3, min 2,3. Nah, lanjut. Untuk masuk ke KY. Nah, ini KY-nya berapa hasil dilatasinya? Hasil dilatasinya ada 3. Kemudian kita masukkan titik Y-nya. Y-nya berapa? Y-nya min 6. Nah, hasil dari dilatasinya ada 3. Jadi untuk K-nya sama dengan 3 kan min 6. Nah, 3 per 6 min 6 ini, berarti sama-sama kita bagi 1 per min 3. 1 sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3 1. Min 6 bagi 3 2. Jadi sama-sama, nah, setengah. Jadi faktor skalanya berapa hasilnya? Min 1 per 2. Nah, paham ini kita soal yang kedua? Nah, kita masuk lagi contoh soal. Contoh soal atau siapa yang mau mengerjakan? Nah, dibuatkan lanjut dari
contoh soal yang ketiga lagi. Nah, jika yang diketahui itu hanya yang pertama pusatnya. Pusatnya adalah 0,0. Nah, pusatnya 0,0. Kemudian yang diketahui K-nya 4. Nah, ini 4. Nah, kemudian Q aksen. Nah, berarti kalau yang diketahui Q aksen itu berarti sudah mengalami perbesaran atau perkecilan. Berarti sudah didilatasikan. Nah, yaitu min 12,8. Min 12,8. Nah, ini adalah X aksen, ini adalah Y aksen. Nah, berarti yang ditanyanya adalah Q-nya, berarti Qx, Y-nya. Yang ditanya adalah Qx, Y-nya. Nah, awalnya untuk rumusnya itu yaitu adalah Kx sama dengan X aksen. Iya, jadi untuk mencari X adalah ini adalah rumus untuk pada titik X-nya. Nah, untuk kita mencari X, jadi X aksen per K. Nah, di sini mana yang X aksen? Nah, mana di sini yang X aksen? Nah, min 12. Min 12. Kemudian K-nya berapa di sini? K-nya ada K-nya ada 4. Jadi min 12 dibagi 4 hasilnya ya, min 3. Nah, untuk titik Y-nya lagi. Berarti rumusnya berarti KY sama dengan Y aksen. Nah, Y aksen ini adalah hasil dari dilatasinya. Berarti yang mau kita cari adalah Y-nya saja. Berarti Y sama dengan Y aksen per K. Y aksennya berapa? 8. Iya, Y aksennya 8. Kemudian K-nya 4. 4. Maka 8 per 4 hasilnya 2. Nah, jadi sudah kita dapatkan titik awalnya itu yang pertama adalah min 3, kemudian 2. Jadi titik X-nya min 3, Y-nya adalah 2. Paham dengan contoh soal? Nah, paham. Nah, silakan catat dulu. Nah, lanjut dengan contoh soal. Silakan dibikin soalnya. Dan soal yang pertama. Nah, titik A berarti titik A adalah min 4,2. Kemudian didilatasikan pada pusat 0,0 dengan skalanya 4. Maka koordinat titik A aksen adalah hasilkan kerjakan soal pertama dulu.
Yang diketahui. Jadi yang diketahui yaitu titik A. A-nya kan ada -4,2. Berarti X-nya 4, Y-nya 2. Berarti yang lulusnya jangan sampai titik A. Berarti kan X-nya karena berapa? Karena 4. X-nya 4 yang 4 saja. Berarti rumusnya KX, KY. Nah, yang ini adalah X, ini adalah Y. Yang K-nya adalah K. Nah, untuk mencari yang aksen sama Y aksennya udah K kali X aja. Nah, K-nya tadi berapa? 5 kali. Nah, kemudian yang Y-nya 4 kali berapa? Jadi hasil dari X aksen koma Y aksennya berapa? 19,8. Nah, paham kan? Nah, lanjut dengan soalan yang kedua. Nah, soalan yang kedua lagi. Nah, soalan yang kedua. Nah, jika Q-nya berarti 4,-4. Nah, 4,-4. Nah, pada pusat 0,0. Pusatnya adalah 0,0. Dan satu skalanya adalah K. Berarti K-nya 10. Satu skalanya K. Kemudian hasil dilatasinya itu adalah min 2,2. Nah, jadi yang dicari faktor dilatasi K-nya adalah berarti sama dengan putusan yang berapa itu? Nah, 2. Hasilkan. Apa yang diketahuinya? Apa yang ditanyanya? Kita rumusnya dulu. Hasilnya itu nanti dilatasinya adalah Q aksen. Hasilnya dengan dilatasi itu apa tadi itu dilatasi? Perkalian ukuran. Nah, perkalian ukuran. Nah, jadi yang dilatasi ini dia akan berubah nanti
adalah yaitu bentuk dari satu benda, berarti bentuk ukurannya, ya. Nah, awalnya nanti ukurannya misalnya 4x4, kemudian diperbesar menjadi 6x6. Nah, berapa perubahannya? 2. Berarti 2. Nah, tugas di rumah kerjakan di buku paketnya kan ada halaman berapa itu, Sa? Coba lihat. Nah, ada di latihan. Ada latihan. Nah, ini ya. Pada halaman 179. Nah, nanti kerjakan dari soal nomor 1 sampai 3. Berarti 1, 2, dan 3. Nah, 1, 2, nah, 3. Nah, ini. Iya, ini. Nah, paham dengan dilatasi ini? Nah, untuk pertemuan ke-6 nanti kita akan membahas contoh soal tentang transformasi geometri. Berarti ada 4 nanti. Ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, 4 soal materi ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, kita cukupkan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, assalamualaikum